Allah ciptakan kembali langit, tapi bukan lagi langit yang sekarang ini. Semuanya yang masa lalu telah dibinasakan, yang sekarang adalah baru. Bumi yang nanti datar, bukan bulat. Sampai di mana ujungnya, dari mana startnya, tidak ada yang tahu. Rasulullah mengatakan bagaikan tikar yang maha luas bumi nanti. Dan bumi itu disebut dengan Ardul Mahsyar. Ini hamparan Ardul Mahsyar yang luas. Sementara ini adalah tanah di mana manusia-manusia di dalamnya ada. Datanglah hujan. Rasulullah bersabda, datanglah hujan, turun dari langit, membasahi bumi di mana ada manusia ditanam di dalamnya. Manusia pun bermunculan seperti cendawan yang tumbuh di musim hujan, kata Rasulullah. Bermunculan dari liang lahatnya, tetapi sudah sama baya dan usianya. Usianya sama muda semua, dan tidak ada yang berkhitan satupun. Laki-laki, wanita, tidak ada yang memakai pakaian satupun. Telanjang bulat muncul, dan mereka sebaik muncul langsung tahu kemana harus mereka pergi. Langsung seluruhnya tahu kemana mereka harusnya pergi. Kaum muslimin yang kami muliakan, mereka seluruhnya menuju ke hamparan padang mahsyar, seluruhnya. Tetapi keadaan mereka ketika itu sudah beda-beda. Rasul mengatakan umatku saat itu ada 10 macam bentuk. Dan Nabi berkata kepada Muadz bin Jabal, bentuk-bentuk umat Nabi ini memprihatinkan dan sangat menyedihkan, tergantung kepada seperti apa amalnya dulu ketika di dunia. Ada yang dibangkitkan, lidahnya panjang menjulur sampai ke lututnya, sementara dari mulutnya dan dari air liurnya mengeluarkan bau yang sangat dibenci oleh seluruh orang yang ada di padang mahsyar. Dan mereka kelompoknya yang lidah menjulur semua. Ada yang dibangkitkan, tangannya yang berjalan, kakinya yang di atas. Seluruhnya satu kelompok itu seperti itu seluruhnya. Ada yang dibangkitkan sementara dia disuruh memakai kain ter yang menggelegak, atau pelangkin aspal yang menggelegak, disuruh memakai jubah yang dari aspal menggelegak. Bayangkan tersiksanya dia, sementara dia terus berjalan menuju padang mahsyar. Perjalanan ke padang mahsyar sangatlah jauh. Tidak ada air, tidak ada orang menjual apa-apa, tidak ada warung, tidak ada pohon, tidak ada jurang, tidak ada lembah, tidak ada tempat duduk. Dataran yang tandus dan luas menuju ke padang mahsyar. Yauma yakhrujuna minal ajdasi ka'annahum sira'a. Pada hari itu mereka keluar seolah-olah mereka seperti belalang, lalu meluncur ke tempat di mana mereka harusnya berkumpul. Seluruh mereka tahu, Pak, kemana mereka harus pergi. Dalam kepenatan dan kelelahan itu, sampailah mereka di padang mahsyar. Maka dimulailah acara padang mahsyar setelah waktu yang cukup lama. Kepanasan, tidak ada malam, panjang panasnya. Siangnya tidak ada malam, tidak ada sore. Matahari ketika itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya ala qadri mailin, hanya 1 mil di atas kepala. Macam nak menggelegak kepala setiap orang yang ada di padang mahsyar. Saat itu manusia-manusia, jin-jin yang pernah hidup di dunia, setan-setan yang ada sudah saling melihat. Dan seluruhnya satu umur, satu baya, telanjang bulat. Bunda Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, telanjang bulat, apakah tidak sibuk orang melihat aurat orang lain ya Rasulullah? Laki-laki melihat aurat wanita, wanita melihat aurat laki-laki. Apa kata Rasulullah? Al-amru yawma idzin ashad min ayyanzura ba'duhum awrata ba'd. Pada hari itu, saking menegangkannya pemandangan dan keadaan,
sampai-sampai tidak terfikir lagi tentang aurat dirinya dan aurat orang lain. Nggak selera sama sekali ngelihat aurat dirinya dan aurat orang lain. Pada hari itu, al-amru yawma idzin asyad min ay yanzura ba'dhum aurata ba'd. Hai Aisyah, seseorang tidak ada lagi selera syahwatnya kepada orang lain. Yang ada adalah masing-masing likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu setiap orang sibuk memikirkan dirinya sendiri. Padang mahsyar terhampar luas, panas garang, tidak ada tempat duduk. Hamparan padang mahsyar waktu itu putih, kata Rasulullah, pasir yang putih, lurus, datar, luasnya tidak seperti tidak ada ujung dan tidak ada tepi. Manusia bingung nak buat apa. Lalu dalam waktu yang tidak jelas, bukan sehari dua Pak, dipanggang oleh terik matahari, bukan sehari dua, bukan semalam dua malam karena tidak ada malam, bukan sebulan dua bulan, bukan setahun dua tahun, puluhan tahun, bahkan ratusan tahun sampai ribuan tahun di padang mahsyar nggak jelas mau buat apa. Akhirnya manusia panik, seluruh jin dan setan panik. Mereka meminta dengan penuh harap, apa yang mesti kita buat? Seluruh manusia berkata, bagaimana kalau kita datang pada nenek moyang kita Adam alaihissalam, kita minta agar dia mendoakan acara padang mahsyar dimulai. Datanglah manusia yang ada kepada Nabi Adam, wahai atuk moyang kami, wahai Adam, sudah lama kami di padang mahsyar, tak jelas dan tak tahu apa yang akan berlaku dan terjadi. Tolong doakan kepada Allah Rabbul Alamin agar acara dimulai. Adam berkata, bagaimana saya akan mendoakan untuk kalian kepada Allah? Saya sendiri pun hari ini entah selamat entah tidak. Dulu saya dilarang oleh Allah agar jangan mendekati pohon di dalam surga, ternyata malah saya makan buahnya. Hari ini saya selamat atau tidak? Pak, wallahi demi Allah, Bapak Ibu, saat itu tidak ada orang yang berpikir tentang amal solehnya dulu, sudah tidak ada. Orang hanya mengingat dosanya saja. Setiap orang hanya ingat dosanya saja. Orang lupa kalau dia dulu pernah haji, orang lupa kalau dulu dia pernah sholat, dia pernah puasa, lupa, yang dia ingat hanya dosanya saja. Adam berkata, maaf, saya tidak bisa mengapa-apa, tidak bisa membantu kalian, tidak bisa mendoakan kalian. Oh nafsi, wah nafsi, wahai jiwaku, wahai diriku. Maksudnya saya ini selamat atau tidak? Wahai diriku, wahai diriku. Pergilah kalian kepada Ibrahim, dia adalah Khalilullah, dia adalah teman Allah, mintakan agar dia yang berdoa kepada Allah. Semoga acara di padang mahsyar dimulai. Manusia pun berbondong-bondong meninggalkan Adam menuju mencari Ibrahim. Saat berjumpa dengan Ibrahim, mereka memohon dengan permohonan yang sama jawaban Ibrahim. Dulu di dunia saya telah berdusta sebanyak 3 kali. Hari ini saya tak tahu lidah yang telah berdusta ini ketika berdoa Allah dengarkan atau tidak. Jangan-jangan saya pun tidak selamat. Minta maaf, saya tidak bisa membantu kalian apa-apa. Saya tidak bisa. Dia berdusta 3 kali. Pada Rasulullah mengatakan dusta Ibrahim waktu di dunia dulu hak, dusta yang benar. Tetapi Ibrahim menyulitkan, menganggap itu sulit buat dirinya nanti pada hari kiamat. Bagaimana dengan kita yang betul-betul berdusta di atas kebatilan? Sementara Ibrahim berdusta di atas kebenaran, dia rusuh dan gelisah tentang dirinya. Pergilah kalian kepada Musa, dia adalah kalimullah, minta kepadanya. Dialah teman bicara Allah dulu di dunia, agar dia yang berdoa kepada Allah, acara ini segera dimulai. Ketika manusia mulai meninggalkan Ibrahim, kata Rasulullah, Ibrahim berkata, wah nafsi, oh diriku, oh diriku. Manusia sampai berjumpa akhirnya dengan Musa setelah pencarian yang lama. Setelah berjumpa, wahai Musa, bla 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 bla. Musa berkata, aku dulu di dunia membunuh orang, hari ini aku selamat atau tidak? Minta maaf, saya tidak bisa membantu kalian, berdoa kepada Allah untuk kalian. Hari ini saya entah selamat entah tidak. Pergilah kalian kepada Isa, dia adalah Ruhullah,
orang yang tidak pernah buat salah, orang yang tidak pernah buat dosa. Isa, pergilah kalian kepadanya. Maka manusia pun mencari di mana Isa. Seluruh manusia menyebar mencari di mana Isa. Saat Isa ditemukan, mereka langsung memohon. Lagi-lagi jawaban Isa adalah minta maaf. Bukan wewenang saya pada hari ini untuk menolong kalian agar acara padang mahsyar dimulai. Lalu kaum muslimin, pergilah kalian kepada Habibullah, kekasih Allah, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta kepadanya agar dia berdoa kepada Allah supaya acara dimulai. Manusia pun datang berbondong-bondong ketemu dengan Nabi Muhammad. Mereka memohon. Apa kata Nabi Muhammad? Saya orangnya pada hari ini diberi wewenang untuk menolong kalian. Maka kata Rasulullah, saya pun sujud dengan sujud yang lama, sujud yang dalam dan panjang. Akhirnya Allah berkata, hai Muhammad, angkatlah kepalamu, utarakan apa yang engkau mau, permintaanmu pasti dikabulkan. Nabi Muhammad pun mengangkat kepala dan berdoa, ya Allah, telah lama kami di padang mahsyar. Sesungguhnya hamba-hambamu ini sudah patut dan pantas untuk mulai diurus. Ya Rabb, mulailah acara padang mahsyar. Allah pun mengabulkan berkat doa Nabi Muhammad. Acara padang mahsyar dimulai. Bagaimana tandanya? Awan datang, lalu awan itu bersibak. Malaikat turun bersaf-saf dari langit. Waja'al malaku wal malaku, dan para malaikat datang saffa, dalam keadaan bersaf-saf. Seluruh mereka diam, mulut mereka terkunci, sementara mereka bagaikan raksasa-raksasa yang sangat perkasa di hadapan jin dan manusia yang ada di hamparan padang mahsyar. Malaikat berbaris-baris bala tentara Allah yang perkasa-perkasa, diam seperti ketakutan, pucat tegang. Malaikat saja tegang, Pak. Ketika acara dimulai, la haula wala quwata illa billah, seluruh manusia mulai tertunduk ketakutan, khususnya orang kafir. Ternyata apa yang dijanjikan Allah dulu ternyata benar. Akhirat ada. Ternyata benar, padang mahsyar ada.